Minggu 10 Mei 2020, kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan diri dan hati memasuki ibadah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara, kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga Paskah kelima saat ini akan menggumuli tema batu hidup bagi rumah rohani. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Oh
datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 2, ku diberi belas kasihan. Jemaat dipersilahkan berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan.
yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53, bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita menerima firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan kita. Mari bersama kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang kita nyanyikan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 yang demikian bunyinya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya,
"Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pembacaan khotbah saat ini akan kita baca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Masing-masing keluarga dipersilahkan membacanya sesuai dengan tuntunan pada layar. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dipersilahkan. Saya akan membaca ulang nats kita pada ayat kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menaruhnya dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Anak-anakku, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, khususnya anak-anak, ada yang pernah pergi ke Candi Borobudur? Di mana Candi Borobudur? Betul, di Magelang. Orang menyebutnya Jogja, padahal letaknya di Jawa Tengah ya. Candi Borobudur. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh, tahu Candi Borobudur, candi Buddha yang dibuat pada tahun berapa? Abad berapa? Betul. Tahu tidak? Abad ke-8.
yaitu pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Kalau kita melihat Candi Borobudur, kita akan melihat susunan batu yang luar biasa besar dengan jumlah yang banyak dan dengan ukuran yang banyak pula. Sebuah bangunan, saudara, membutuhkan batu berbagai ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan biasanya yang besar diletakkan di bawah karena ia yang terkuat dan kokoh. Bangunan Candi Borobudur tetap kokoh dan kuat sepanjang zaman. Meskipun ada gunung meletus, meskipun ada gempa bumi. Mengapa begitu? Karena dibangun di atas pondasi batu yang kuat. Dalam gambaran ini, saudara, sehingga sangatlah tepat pengajaran Kristus di mana ia berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bisa kita cermati firman ini dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Kita masuk ke dalam bacaan khotbah kita. 1 Petrus pasal 2, Tuhan Yesus hendak disimbolkan sebagai batu penjuru yang hidup dan mahal. Umat percaya dipanggil untuk mendasarkan kehidupannya di atas batu yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan batu penjuru yang mahal. Sehingga barang siapa yang dibangun di atasnya, dia tidak akan dipermalukan. Dia tidak akan bisa rubuh, dia kuat dan kokoh. Dibangun di atas Kristus. Saudara yang terkasih, setelah membahas penggambaran Kristus sebagai dasar, Kristus adalah batu yang kokoh. Rasul Petrus kemudian berbicara perihal bangunan bagian atas. Tak hanya membahas tentang Kristus sebagai dasarnya, tetapi Petrus juga membahas bangunan di atas dasar, yaitu batu-batu yang dibangun di atas batu dasar. Ayat 5 khususnya, kamu adalah batu-batu yang hidup. Jika dilihat secara menyeluruh, Allah Bapa bagaikan arsitek agung, di mana meletakkan batu yang terkokoh sebagai dasar di bawah bangunan, dan kemudian bangunan dilanjutkan menggunakan batu-batu lain di atas Kristus. Itulah batu-batu hidup. Bangunan ini bukanlah bangunan fisik, saudara, melainkan bangunan rohani. Salah kalau kita hanya berlomba-lomba membangun gereja mana yang lebih megah dan kemudian bangga, tapi melupakan bangunan rohani. Gereja tak hanya gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Jemaat adalah bangunan rohani. Gereja yang bukan gedungnya, bangunan ini memiliki susunan yang jauh lebih mulia karena tidak terdiri dari bangunan batu yang mati, melainkan atas batu-batu yang hidup, yang adalah orang-orang, di mana Kristus adalah dasar kehidupannya. Saudara, anak-anakku, Bapak Ibu, kita adalah batu-batu yang hidup yang digunakan untuk membangun rumah rohani, sekaligus sebagai imamat yang kudus. Kita adalah bangunan rohani. Jika demikian, jelas sudah bahwa jemaat adalah rumah rohani dan dasarnya adalah Kristus. Saya tandaskan, jemaat adalah rumah rohani dan dasarnya adalah Kristus. Kita lihat kembali struktur dan bahan bangunan Candi Borobudur. Seluruh dinding dan atap Candi Borobudur terbuat dari batu.
Karena semua bahan terbuat dari batu dan didirikan di atas batu yang kuat, maka semua bangunan tersebut mampu bertahan lama, berabad-abad, dan tidak pernah roboh oleh gempa dan badai. Demikian pula seharusnya kehidupan spiritualitas jemaat, bangunan rohani. Manakala spiritualitas dan iman kokoh dan kuat seperti batu, maka kehidupan dapat menjadi struktur dari bangunan rohani yang tidak pernah punah atau hancur, walaupun mereka melewati berbagai terpaan dan pukulan yang terjadi dalam kehidupan ini. Corona sekalipun tidak akan mampu merobohkan bangunan rohani. Maka berimanlah kepada Kristus dan rawatlah rumah rohani Anda. Bagaimana caranya? Bukankah sedang ada corona, Pak? Sulit untuk merawat rohani. Banyak orang beralasan, gak bisa ke gereja, Pak, gak bisa merawat rohani kami. Banyak alasan. Bu, ya kita jangan cari-cari alasan, saudara. Ketika gak ada corona, malas ke gereja. Begitu ada corona, kangen ke gereja. Menurut saya itu aneh. Bukankah sudah ada berbagai-bagai cara yang dibagikan oleh gereja bagaimana pembinaan iman bisa dilakukan oleh majelis untuk jemaat? Ada rumat, ada rese yang sering diterbitkan bergantian setiap minggunya. Ibadah minggu, ada versi utuh, ada yang versi hanya khotbahnya saja diterbitkan pada hari Minggu. Ada yang beralasan, wah, menghabiskan kuota, Pak. Baik, kalau itu menghabiskan kuota, juga ada binaan iman baca Alkitab setiap hari sesuai dengan bacaan leksionari. Tidak perlu kuota. Alasan apa lagi? Gak punya Alkitab, Pak. Ke pastori saya pinjami. Saudara, jangan kita mencari-cari alasan agar kita tidak merawat rohani kita. Bagaimanapun juga, meskipun kita menjadi miskin, meskipun kita menjadi seolah-olah tidak berdaya karena corona, tetap saja kita harus merawat rumah rohani kita. Percayalah kepada Tuhan dan rawatlah rohani kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari kita bersyukur di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan bersyukur karena kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami dalam ibadah keluarga kami saat ini. Berkati ayah ibu kami, berkati anak-anak kami, berkati semua dalam firman-Mu, dan ajari kami untuk tetap setia membangun rumah rohani kami. Di dalam Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita persembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 397, bait pertama sampai kedua.
Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bait kedua. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari bersama-sama kita kembali berdoa dalam doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Nanti di tengah doa syafaat, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keluarga diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami yang kudus dan setia, kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam ucapan syukur kami, terutama ketika kami beribadah bersama dalam ibadah keluarga saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama di rumah, yang nantinya akan kami kumpulkan di gereja. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini dan berkatilah. Kami juga berdoa secara khusus di masa pandemi corona, di mana kami harus menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan hadir agar kami diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, lebih lagi Tuhan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para ahli yang sedang meneliti untuk antivirus maupun vaksin. Kiranya ya Tuhan hadir bersama-sama dengan para ahli ini, bekerja dengan baik sehingga vaksin segera ditemukan, pengobatan bisa lancar dan mengendalikan kehidupan kami kembali seperti semula, dan kami berserah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pemerintah, berkati masyarakatnya, berkati kami semua, agar kami diberikan ketabahan dan kesabaran. Terlebih lagi untuk saudara-saudara kami Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya ya Allah Tuhan hadir, sehingga apa yang mereka lakukan saudara-saudara kami ini dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua umat-Mu yang sedang beribadah dalam keluarga kami masing-masing, dalam setiap pergumulan kami, anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah mulai remaja, pemuda, bahkan yang sudah dewasa dan adiuswo. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Berkati kesembuhan untuk kami yang sedang sakit. Kami yakin Tuhan senantiasa ada. Dan kami akan berdoa secara pribadi, ya Allah, masing-masing keluarga, untuk menyerukan rintihan hati kami. Dipersilakan berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah seruan hati kami dalam doa-doa kami. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal, kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang